Inside Out 2 baru aja rilis di bioskop. Dan gua berencana untuk nonton film yang kedua. Tapi sebelum nonton yang kedua, kemarin gua nonton ulang lagi film pertamanya. Dan masih sangat menarik dengan cerita yang sangat out of the box. Film ini bukan hanya menyuguhkan kisah petualangan yang menarik, tetapi juga bisa dilihat dari segi kompleksitas emosi, identitas diri, dan proses pengambilan keputusan. Film ini menunjukkan tentang pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, yang seringkali kita melibatkan semua aspek emosional yang kita alami dalam kehidupan kita. Film ini juga bisa memvisualkan emosinya sebagai karakter. Ada joy atau gembira, sadness sedih, anger marah, fear takut, atau disgust jijik. Dan emosi itulah yang menjalankan pemikiran bocah perempuan yang bernama Riley. Bagaimana Riley ini bereaksi dengan dunia luar, semua dikontrol oleh emosi yang ada di dalam dirinya, serta pengalamannya yang membuat menjadi memori inti dari Riley. And each core memory powers a different aspect of Riley's personality. Dalam film pertama, Riley masih berumur 11 tahun. Atau ya kira-kira udah SD kelas 4 atau 5-an gitu lah ya. Ya kurang lebih segitu. Jadi di film ini Riley itu masih dikontrol banget sama karakter Joy yang egois, dan semua itu harus tentang gembira, dan gembira. Tapi ya udah umur 11 tahun, Riley udah bisa memproses emosi-emosi lainnya. Ditambah dengan konflik yang dia baru pindah ke tempat baru, ngebuat semakin kompleks dan banyak emosi yang bisa digali. Kayak contohnya ini. Bagaimana awalnya memori gembira bisa jadi sedih karena mungkin itu nggak bakal bisa keulang lagi. Menurut gue itu tuh deket banget sama kita. Kita juga pasti punya kan memori atau pengalaman bahagia yang tapi karena udah lama atau mungkin ada faktor lain, memori itu bisa berubah menjadi sedih atau malah jadi emosi yang lain ketika kita ingat pengalaman itu. Dari kelima emosi ini emang mereka berdualah yang kelihatan paling bertolak belakang, joy dan sadness. I'm sadness. Oh, hello. I'm Joy. So, can I just, if you could, I just want to fix that. Thanks. Jadi emang konflik yang dibangun juga dari mereka berdua. Joy yang ingin selalu bahagia terus, tapi karena ada hal eksternal, jadi mulai sedih. Hingga di ending, emang core memorinya menjadi lebih beragam. Bukan hanya soal bahagia doang, tapi juga lebih banyak emosi lain yang dilibatkan dalam membuat core memory. Di sini bisa dilihat bahwa kehadiran semua emosi bisa sangat penting, termasuk kesedihan, yang udah menjadi bagian dari diri kita. Dan semua emosi kita butuhkan, seperti kegembiraan, membuat kita optimis, atau selalu berpikir positif. First day of school, very exciting. I was up late last night figuring out a new plan. Sementara kesedihan membantu kita memproses kehilangan dan lebih berempati kepada sekitar. They took something that you loved. Yeah, it's sad. Kemarahan melindungi kita dari ancaman. Dessert? Wait, did he just say we couldn't have dessert? That's anger. He cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Ketakutan membuat kita aman. That's fear. He's really good at keeping Riley safe.
dan rasa jijik memandu ketika berinteraksi sosial. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Di sini juga diliatin gimana perbedaan dari emosi cowok dan cewek. Bahkan orang tua. Beda nih sama emosi orang tua Riley yang udah lebih matang dan bisa berkompromi satu sama lain. Sedangkan emosi Riley di sini masih digambarkan belum stabil dan memiliki keegoisan dari masing-masing emosi. Ya masih labil lah ya emosinya. Tapi di sini menariknya dengan konflik antar emosi bisa jadi ngegambarin gimana kompleksnya dan beragamnya emosi manusia. Faktor eksternal juga paling berpengaruh dalam pembentukan emosi. Kayak pengalaman kita yang menyenangkan bisa jadi ngebangkitin emosi bahagia. Atau pengalaman gak menyenangkan bisa ngebangkitin emosi marah atau sedih. Seperti pindah ke kota baru yang menjadi pengalaman gak menyenangkan buat Riley. Dan ngebuat semuanya menjadi sedih. Dari sini ingin menekankan proses adaptasinya Riley terhadap lingkungannya yang baru. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan perubahan lingkungan yang ada. Dan mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan sekitarnya. Di film ini juga ditunjukkan bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya juga bisa ngebentuk identitas Riley. Dimana di awal Riley diajarin hoki sama orang tuanya, ngebuat dia jadi suka main hoki di kotanya yang lama. Atau waktu kecil mereka suka ngelakuin hal-hal tolol, itulah yang ngebentuk Riley. Karena pengalaman-pengalaman di masa lalu, kita juga pasti terbentuk jadi kita yang sekarang. Adanya pengalaman di masa lalu yang masih membekas, baik itu sadar ataupun enggak. Jika kita bedah lagi ke dalam diri Riley, ada 3 tahapan emosi. Yaitu emosi yang paling instan, seperti di headquarter, atau tempat di mana para emosi ini tinggal. Emosi inilah yang ngontrol reaksi kita terhadap dunia luar. Kemudian ada lagi long term memory, yang digambarkan seperti labirin dengan berbagai memori dan emosinya, yang bisa kita panggil kembali sewaktu-waktu. The song from the gum commercial. Okay, here we go! This again? Dan yang paling bawah adalah alam bawah sadar kita, di mana berisi memori-memori yang sudah mulai pudar atau bahkan benar-benar kita lupakan. Dalam film ini juga sempat disinggung alam bawah sadar. Walaupun belum banyak yang dikulik lebih dalam tentang alam bawah sadar, dan alam bawah sadar ini lebih banyak menyimpan trauma-trauma masa kecil dan apa-apa saja yang membuat takut ketika masa kecil. Dan sedikit disinggung bagaimana mimpi bekerja, yang digambarkan seperti layaknya sebuah produksi film dan terproyeksikan ketika kita tertidur. Walaupun ini film animasi yang notabene-nya untuk anak kecil, tapi film ini tuh dalam banget dan sangat mengacu sama teori-teori, terutama dari teori psikologi. Karena emang film ini lebih ngebahas tentang emosi dan bagaimana dalam diri kita bekerja jika divisualkan. Oke, itu aja yang gue bahas dari video kali ini. Jadi, menurut kalian, apakah film ini cukup menggambarkan emosi kita secara keseluruhan? Atau ada nggak ya teori spesifik yang dipakai untuk film ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Let's discuss.